terakhir di tahun 2024, yaitu adalah November 2024 favorite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fathia Bias channel. Selamat datang di episode Best Product of 2024. Episode kedua. Hari ini aku membahas best hair care, body care, and perfume favorit aku selama 2024. Dan ya langsung aja aku akan ngasih beberapa disclaimer dulu ya biar kalian gak bingung. Yang pertama, this is not a sponsored video. Setiap aku bikin best products monthly favorites itu not a sponsored video at all. Ini bener-bener my honestly and my brutal review, bener-bener yang aku pakai dan aku coba banget. Bahkan ini aku kurasi banget dari semua monthly favorites selama 12 bulan kemarin. 11 bulan aku kurasi lagi dan ini adalah the best of the best buat menurut Fathia Bia, oke? Terus yang kedua, di aku cocok belum tentu di kalian cocok, dan kebalikannya juga di aku nggak cocok belum tentu di kalian juga nggak cocok, karena beda kulit, beda hasil, beda jenis rambut, beda badan, beda jenis kulit, semua akan mempengaruhi banget. Jadi emang harus dicoba. Ini benar-benar rekomendasi dari aku secara pengalaman mencobanya, oke? Yang ketiga, kalau kalian pengen lihat best product sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya, kalian bisa nonton aja di sini di Best Products of 2023, dan sebelum-sebelumnya aku tuh selalu bikin, alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten bikin. Dan kalau misalnya kalian kayak produk ini nggak masuk, mungkin kemungkinan banget malah udah pernah masuk di tahun-tahun sebelumnya dan masih kupakai sampai sekarang. Begitu. Dan karena hari ini ngebahas tentang hair care, body care, dan perfume, mungkin aku akan menjelaskan sedikit kulit aku tuh jenisnya gimana. Kalau untuk rambut ya, kulit kepala aku itu sebenarnya gampang berminyak dan gampang lepek, apalagi karena pakai hijab juga. Selain produksi minyakku berlebih, karena pakai kerudung jadi gampang banget lepek. Tapi rambut aku dari batang ke bawah itu kering karena sempat di bleaching juga dan beberapa kali diwarnain juga. Jadi ini adalah beberapa perawatan yang cocok di aku untuk ya tadi rambut yang kering tapi kepalanya juga lepek. Istilahnya kalau aku sempat tahu aku itu high porosity hair. Apa tuh? Aku pernah bahas juga tentang rambut, kalian bisa nontonnya di situ. Kalau untuk badan, alhamdulillah aku lebih cenderung ke normal meskipun agak kering juga, terutama di tangan. Tangan aku tuh bener-bener kayak kering kerontang banget, apalagi kalau habis cuci tangan atau misalnya kayak mandi gitu, bagian tangan aku adalah tempat yang paling kering banget. Oke, langsung aja with the further ado, let's jump. Ready? Yang pertama yang akan aku bahas adalah best hair care of 2024. Yang pertama, ini sebenarnya di tahun 2023 kemarin sudah lumayan viral, sudah lumayan happening, tapi baru banget akhirnya aku coba di tahun 2024, yaitu ada dari Lavojoy. Ini salah satu shampoo, if I'm not mistaken, ini adalah salah satu shampoo SLS lokal yang bisa kalian dapatkan dengan harga menurut aku sangat reasonable gitu. Udah gitu dia ada shampoo sama conditionernya yang dua-duanya itu works well together gitu kan. Ada Hold Me Tight Pro Shampoo sama Hold Me Tight Pro Conditioner. Ini tulisannya Spring Wonder Anti Hair Loss Shampoo with Ginseng, Ginger, and Caffeine. Kandungan-kandungan ini bagus banget ya untuk nguatin akar rambut, istilah untuk menutrisi rambut kalian. Ini lumayan ngaruh banget di rambut aku, terus juga mengurangi kerontokan, apalagi kalau misalnya patah-patah rambutnya, dan menjaga kekuatan rambut. Kalau misalnya dari klaim-klaim mereka itu minyak berlebihnya, aku setuju banget dia berkurang. Kalau untuk rontoknya juga aku ngerasa rontoknya jauh lebih berkurang ketika aku pakai ini dibanding kalau misalnya aku nggak pakai ini, jadi kelihatan banget gitu khasiatnya. Cuman kekurangannya menurut aku, di aku pribadi, setiap kali aku pakai shampoo ini, rambut aku tuh kering, kayak nggak ada minyak di kepalaku gitu loh. Bener-bener emang kan gunanya untuk mengangkat minyak berlebih ya, tapi jadinya lu suka agak kusut di rambut aku, jadi harus bener-bener pakai conditioner yang super lembab kayak hair mask gitu, biar ngeluruhin atau kayak ngelembapin lagi rambut aku. Kebayang nggak ya? Mengangkat minyak berlebihnya oke, untuk ngurangin kerontokannya so far aku suka banget juga. Tapi ya itu tadi, si Lavojoy conditioner ini juga menurut aku oke, tapi bukannya oke banget buat ngelembabin rambut aku, tapi oke lah, so far good. Selanjutnya itu adalah shampoo yang waktu itu aku sempat beli di Sephora Indonesia, dan aku tuh bener-bener sampai pengen beli lagi terus nggak ada. Aku tuh nggak tahu itu merek apa, maksudnya brand dari mana, tapi yang pasti bukan lokal. Sampai akhirnya waktu ke Korea aku temukan dia, namanya Aromatica.
Aku tuh waktu itu sempet iseng beli di Sephora Singapura kalau nggak salah, jadi kayak ada satu bundle travel size gitu. Dan ternyata dia adalah merek Korea. Ya sudahlah, pas aku ke Korea aku borong. Aku suka sekali. Namanya adalah Aromatica Rosemary Scalp Scaling Shampoo. Dia juga salah satu shampoo yang nggak ada SLS-nya, jadi aman banget buat kalian pakai dengan semua jenis rambut. Ditambah juga kalau misalnya tipe-tipe kalian yang suka keramas setiap hari atau kayak lumayan rutin, kalian jangan pakai yang ada SLS-nya karena itu akan ngerusak rambut kalian. Jadi ini bisa salah satu yang kalian bisa coba. Klaimnya ini dia untuk gently exfoliate stubborn dead skin cells dari kulit kepala kita gitu. Karena kan kadang-kadang kayak ketombe atau misalnya bukan ketombe sih, apa sebutannya? Aku lupa deh. Yang ada kayak scalp itchy, apa yang kayak putih-putih gitu tapi bukan ketombe. Nah itu katanya ini bisa juga ngebantu itu. Terus juga dia ada rasa mentol-mentolnya, aku suka banget sih setiap pakai ini tuh kayak agak dingin-dingin gitu loh. Ada rosemary-nya udah pasti, dia untuk soothe the sensitive scalp dan lain sebagainya. Pokoknya ini so far aku udah baca-baca dan emang sebagus itu banget kandungan-kandungannya, dan so far aku juga cocok banget pakai ini. Kayak kalian pengen coba, kalian bisa banget coba ini sih. Lanjut. Nah, ini ada satu perawatan rambut aku buat kalian yang rambutnya diwarnain, terutama diwarnain itu lebih kayak ke coklat-coklat atau kayak di bleaching atau misalnya di coklat yang agak coklat apa ya sebutannya. Pokoknya kalian butuh warna biru untuk lebih menetralkan warna kecoklatan yang agak menjadi lama-lama jadi kuning. Ngomong apa? Pokoknya intinya blue shampoo. Kalau kalian tahu purple shampoo, blue shampoo, nah itu kurang lebih kegunaannya itu ya sayangnya. Udah dirempong sendiri gue. Namanya adalah di Vanola. Ini Vanola No Orange Shampoo. Jadi dia gitu, kan namanya No Orange. Karena dia blue shampoo untuk meng-cancel warna oranye atau kuning di rambut kita. Apalagi kalau misalnya di bleaching rambutnya, atau misalnya tadi aku bilang, kalau misalnya kita habis ngecat rambut coklat, dia lama-kelamaan tuh jadi bisa kuning kan. Nah, dia akan mempertahankan warna cat rambut kita itu begitu. Dan dia memang warnanya biru banget, nget. Gue pengen ngasih lihat tapi ntar tangan saya biru karena dia beneran biru. Kalau mau dipakai pun, kalau mau aman, aku tuh selalu pakai sarung tangan plastik karena kalau nggak dia tuh masuk di kuku yang pinggir-pinggirnya ini, ntar jadi biru. Ya udah, terus dikeramasin, didiemin. Kalau aku didiemin selama mungkin 10 menitan gitu. Jadi biasanya aku pakai dia tuh kayak seminggu sekali di saat aku tidak ada kegiatan apa-apa. Karena kalau nggak gitu, nggak keburu dah tuh. Bagero. Jadi ini aku rekomen banget sih buat kalian yang rambutnya diwarnain. Lanjut kita ke hair mask. Kalau misalnya di tahun kemarin itu aku cinta banget sama Macarizo. Kalau kalian tahu nih yang kiwi ekstrak. Cinta banget sampai sekarang masih banget. Lalu di tahun 2024 aku diperkenalkan sama, oke aku ngeliat-ngeliat di TikTok lah biasa. Subaki. Ini Subaki Premium X Repair Mask. Kalau buat kalian yang rambutnya high porosity hair kayak aku, yang gampang banget nyerap tapi gampang banget juga ngeluarin produk gitu loh ya. Nah, dia tuh ngerekomendasiin ini banget karena super duper ngelembabin rambut banget. Aku pakailah dan aku cinta kalinya sama ini dari semenjak aku pertama kali coba. Ini udah truk yang kedua. Dan untungnya di Indonesia udah ada. Jadi kayak kalian bisa beli. Jadi ini tuh adalah hair mask untuk bener-bener memperbaiki rambut yang rusak, itu gampangnya ya. Dan teksturnya tuh seperti ini. Menurut aku dia secara tekstur memang lumayan kental ya. Dan wanginya tuh strong banget, asli. Wanginya tuh nyentrong banget, tapi wanginya wangi enak. Cuman aku tuh kebayang banget kalau ini dipakainya kebanyakan jadi blenek. Itu yang aku rasain banget ya. Si ini tuh sebagus itu banget buat ngelembabin rambutnya. Jadi nggak butuh produk banyak, dia udah cukup banget. Jadi awet, suka banget sih ini. Lanjut ya, kita ke rambut lagi. Ini kan tadi udah selesai hair mask, berarti kita ke hair tonic dulu. Oh no, I forgot something. Yaitu hair oil. Jadi di tahun 2024 ini atau kayak 2023 akhir sampai sekarang, aku tuh menerapkan yang namanya hair oiling dulu sebelum keramas. Ini dilakukan seminggu 1-2 kali kalau aku sempat, tapi paling nggak seminggu sekali. Gunanya apa? Seperti yang aku bilang tadi, rambut aku masih rontok juga dan batang sampai bawahnya itu dia kering kan. Jadi aku butuh kayak extra moisture, apalagi aku high porosity hair. Jadi aku biasanya selalu banget ngelakuin hair oilingnya ini setiap sebelum keramas, didiemin selama 3-6 jam. Biasanya aku ngelakuinnya pas pagi banget, aku pakein hair oil, aku diemin, aku ngelakuin yang lain, baru sekitar 3 jam, 4 jam, atau 5 jam, sampai 6 jam, baru aku keramas dan lain-lain. Sebenarnya lengkap banget, udah pernah aku bahas tentang hair care 101, kalian bisa nonton aja di sini, karena menurut aku itu salah satu video yang lumayan lengkap banget buat kalian, semoga bermanfaat, oke? Hair oil yang aku, ini udah repurchase 3 kali ya, yaitu Simora, Anti Loss Hair Growth Magic Hair Oil, sama Anti Frizz
Hydrating Magic Hair Oil. Dua-duanya aku pakai bersamaan. Jadi kalau misalnya si Anti Loss Hair Growth Magic Hair Oilnya ini aku pakai buat di akar kepala, akar rambut. Yaitu gunanya untuk memperkuat akar rambut kita. Kalau aku pakai itu. Kalau misalnya si Anti Freeze Hydratingnya ini aku pakai dari batang ke bawah. Dan setiap kali aku pakai ini dan udah aku diemin beberapa jam itu, abis itu aku keramas, aku ngerasain banget perbedaannya. Rambut aku tuh halus, pas diginiin tuh enak banget tapi nggak rontok gitu loh. Cinta, ini aku salah satu hair oil yang aku repurchase, yang menurut aku worth the money, yang kualitas juga bagus banget, bisa banget kalian coba sih. Saya, good job Mora, mantap mantap mantap. Mari kita lanjut lagi, yaitu adalah hair tonic. Di sini aku ada 2 hair tonic yang aku pakai di 2024 yang sangat aku rekomendasikan. Yaitu yang pertama itu adalah tidak lain tidak bukan, tetap dari Aromatica tadi, yang namanya Rosemary Root Enhancer. Seperti yang tadi aku bilang, Aromatica itu salah satu brand yang aku nggak tahu ya underrated apa enggak, tapi aku belum pernah ada orang ngomongin ini ya, orang Indo jarang banget ya, intinya aku jarang banget dengernya, tapi menurut aku kualitasnya bagus banget. Kandungannya, ini tadi aku lagi baca, ada rosemary, biotin, blackfoot complex untuk memaintain healthy and stronger hair. Dan aku setiap kali pakai ini, alhamdulillah banget rambut aku tuh nggak ada lepeknya. Jadi aku suka sekali untuk ketahan lamanya dia membuat tidak lepek, aku cinta. Terus juga dia ada cooling sensationnya juga, agak-agak minty-minty. Cuman emang kalau misalnya buat kalian yang kulitnya lumayan sensitif atau yang kayak kurang suka sama wangi yang terlalu minty atau kayak agak nyentrong dikit, kalian agak mungkin kurang cocok sih sama ini. Oh yes, cuman kalian harus ingat kalau ini dia ingredientsnya ada alkoholnya. Aku baru inget dia pas dicium makanya wanginya agak lumayan nyentrong karena dia ada alkoholnya. Selanjutnya ini merek Korea juga, tapi ini aku belinya just tip di Indo karena di Korea nggak ada. Aku padahal kesana mau beli lagi nggak ada. Namanya adalah Matte All Anti Hair Loss Tonic RCP8 Complex. Nah, nih. Aku tuh keracunan sama Puspita Mayangsari. Dia tuh ngerekomendasiin produk-produk buat nguatin rambut, anti rontok dan lain sebagainya. Dan salah satu yang direkomendasiin adalah ini. Wah, cinta. Aku suka banget lagi ini. Kayak, udah tinggal segini. Ada minty-minty efeknya juga, cuman tidak sestrong ini memang. Yang aku lumayan tertarik juga, dia ini tuh nggak bikin lepek di kepalaku ya, sama juga sama yang sebelumnya. Terus ini juga dia benar-benar ngasih klaim kalau bisa dipakai kapanpun kita mau gitu. Kayak misalnya pagi atau siang atau malam, atau misalnya nggak dalam keadaan habis keramas pun, kalau mau pakai bisa. Makanya kenapa dia tuh nggak ada rasa kayak efek-efek bikin lepeknya itu loh, yang aku suka juga. Cuman buat kandungannya apa aja, aku takut salah. Nanti aku taruh di sini aja ya, apa aja. Aku suka sih, cocok. Lanjut kita ke hair oil. Ini ada 2 hair oil. No. Mungkin kalian bingung ya, hair oil yang tadi ini. Ini adalah kayak pre-shampoo hair oil. Jadi dipakainya sebelum kita shampooan. Nah, tapi kalau yang ini hair oilnya itu lebih, atau kayak bisa disebut kayak hair serum setelah kalian keramas. Gunanya untuk lebih menutrisi rambut lagi gitu ya. Ini ada 2 rekomendasi aku. Yang pertama dari Lucido L Hair Make Supplement Triple Beauty Vitamin Oil for Damaged Hair. Yang ini itu sebenarnya masuk di pemenang, atau pemenang apa enggak ya, aku lupa deh, Female Daily Award yang tahun ini, tahun lalu sorry, yang 2023. Bener-bener aku gak pernah coba sama sekali. Waktu itu sempat aku review juga pemenang-pemenangnya menurut aku, sampai akhirnya aku beli juga. Aku pakai sampai sekarang. Ini ukuran kecilnya, aku punya ukuran gedenya, aku punya yang spraynya juga, dan aku ngerasa aku cocok sekali. Dia itu menurut aku sesuai sih vitamin oilnya, dia benar-benar menutrisi dan menghidrasi, melembabkan rambut aku banget, terutama rambut aku yang hyperosity hair ini yang bener-bener kering banget, padahal udah kayak keramas, udah pakai hair mask sekalipun kadang-kadang suka kayak masih agak kusut dan susah diatur dan kayak keserah gitu. Kalian pakai vitamin oil ini membantu banget. Oke, sama satu lagi hair oil yang ini aku juga nemuin serandom itu, aku dapat PR package atau dapat dari souvenir atau apa gitu, aku lupa. Merek Korea lagi, again and again, dari Lador. Sumpil, aku nggak tahu Lador itu ternyata merek Korea dan aku tuh cocok banget sama ini. Namanya Lador Osmanthus Perfumed Hair Oil. Osmanthus, you know how I love Osmanthus. Ini ada perfume hair oil, jadi hair oil yang ada wanginya, Osmanthus. Enak banget wanginya. Ini aku eman-eman banget makainya, tapi dia tuh dikit aja dipakai, cukup kayak 1 ampul untuk setengah rambutku, cukup banget. Jadi kayak mantap. Dan ini kalau nggak salah di Indonesia udah ada, di Sociola tuh udah ada. Jadi kalau kalian pengen beli sih bisa sih. Hehehe. Terus dia no artificial colors, no paraben, no sulfate juga. Jadi emang buat teruntuk rambut yang sangat kering dan rusak karena styling atau karena bleaching dan lain sebagainya. Which is me. Suka sih, suka banget. Ini kalau yang belum pernah coba, kalau kalian lagi ke Sociola dan ada, kalian cium dulu deh, wanginya enak banget. Nget. Baiklah, kita lanjut ke Best Body Care of 2024.
Di sini jujur aku cuma punya sedikit karena aku masih banget pakai yang di tahun-tahun sebelumnya. Tapi aku punya beberapa produk di tahun 2024 yang mencengangkan dan yang menurut aku kalian wajib coba sih. Yang pertama tidak lain tidak bukan adalah dari Base. Ini Base kolaborasi sama Female Daily, namanya Ilipe or Ilipi and Apricot Brightening Body Scrub. Aku suka banget parah ini buat ngangkat sel kulit mati aku seperti kayak di atau enggak kayak bagian-bagian hitam seperti di ketiak, di paha, di dengkul, di tumit dan lain sebagainya. Karena dia itu butiran-butirannya tuh halus tapi tidak sehalus itu, tapi cukup banget buat mengeksfoliasi tapi tidak bikin iritasi. Karena kulit aku tuh ternyata lumayan sensitif terutama di lipatan-lipatan. Apalagi ditambah kulit aku itu lumayan yang kayak ada perubahan ketika lagi hormonal itu. Jadi kayak misal kalau aku lagi PMS atau apa, bagian lipatan-lipatan aku tuh jadi makin gelap dan aku udah embrace itu. Aku udah nggak, udahlah, ya udah itu udah embrace. Tapi kan nggak ada salahnya dong untuk terus memperbaiki dan kayak menjaga ya kan. Nah, ini aku temuin di 2024 bagus banget parah. Jadi si butiran-butiran itu dari apricot. Jadi which is itu lebih natural dan lebih apa ya? Aman lah tanda kutip ya. Again si Ilipe Butter ini rich in nourishing agents. Jadi untuk melembabkan kulit. Makanya aku setiap kali pakai ini tuh nggak ada tuh rasa kering. Terus udah gitu ada almond oilnya, ada niacinamide juga. Pantes. Oke, ini kalian harus coba sih. Udah nggak ada alasan. Kasih lihat tuh. Dan dia tuh butirannya dari apricot. Tuh. Jadi dia tuh mau eksfoliasi, kerasa ngeksfoliasinya, tapi bukan kayak sintetis gitu loh, natural dari apricot plus wanginya enak banget. Oke, kita lanjut lagi yaitu ada dari Grace and Glow. Ini juga di tahun 2024 lumayan viral nih, maksudnya kayak salah satu body care yang sering banget aku lihat di mana-mana. Akhirnya aku coba, aku kan agak lumayan skeptis ya sama yang benda yang kayak viral-viral itu. Ternyata aku suka sampai aku di-purchase sama berkali-kali juga. Yang Brightening Sun Body Serum. Aku kalau misalnya pagi itu yang mau pakainya body serum yang ada SPF-nya karena sekalian dia ngelembabin tapi sekalian juga ngasih proteksi. Cuma kan emang aku nggak mau kalau misalnya yang hasilnya jadi ada putih-putihnya atau kayak tone up-nya tapi jadi tone up banget dan nggak natural gitu, aku nggak suka sama sekali. Nah ini dia tuh nggak ada tone up-nya sama sekali yang bikin ngeganggu gitu loh, nggak. SPF-nya dia 30 PA+++, dia ada alpha arbutin juga, ada beerberry-nya juga. Terus yang aku suka wanginya juga enak. Tuh, ini teksturnya seperti ini. Tuh, ringan kan? Ini juga menurut aku lumayan nyerapnya gampang sih, nggak yang ngeganggu gitu. Tinggal tunggu beberapa waktu. Terus kalian tinggal pakai baju good to go, bukan yang kayak bleber bikin banyak gitu. Aku suka before afternya. Nggak, ngerti kan? Bukan yang putih gitu, nggak. Ya udah kayak brightening tipis banget. Bagus, love banget. Oke, lanjut lagi ya. Ini ada, oh yes, again and again dari Aromatica. Semua barang-barang Aromatica memang yang aku beli di Korea. Aku ngeborong banyak banget produk-produknya Aromatica. Ini ada Balancing Feminine Wash Pure and Soft. Jadi waktu itu aku beli satu bandelnya itu yang balancing ini, terus ada yang satu jenisnya lagi, terus dapat kayak refill lagi juga. Suka banget parah. Again, aku tuh sebenarnya hampir jarang banget ya pakai feminine hygiene kayak gini. Cuman aku tuh merasa aku butuh ketika kayak lagi, kalau aku lagi agak stres atau kayak misalnya lagi gimana tuh suka apa ya, suka terlalu banyak produksi di situ tuh. Nah, kayak gitu kebayang gak sih? Aku butuh buat biar bersih banget dan lebih buat ngebalancingnya aja sih, ngebalancing pH-nya atau kayak buat ngebersihinnya aja gitu. Nah, aku pakai ini dan aku juga pakai ini pun cuma malam hari aja ketika dibutuhkan gitu, nggak yang tiap hari banget pagi malam gitu. Dan so far so very good banget karena dia gentle banget, nggak ada tuh yang kayak bikin dia tuh jadi kering di bawah situ. Kadang kalau misalnya kering malah jadi iritasi, jadi perih. Nggak, ini kayak benar-benar udah kayak bersih aja. Udah gitu dia udah tinggal dipencet udah jadi busa gitu. Love, kalau mau nyoba bisa banget. Sama body care yang terakhir, ini sebenarnya aku mau shout out to Bumi. Akhirnya Bumi ngeluarin lagi. Aku nggak tahu dia di packaging atau reformulate atau apa, tapi aku tuh dulu suka banget sama body cream ini dari pertama kali dia keluar, nggak tahu tadi 2015, 16. Pokoknya udah lama banget dia ngeluarin. Sempet di discontinue, aku kayak kenapa akhirnya di keluar lagi. Yes, please Kiki, please ownernya yuk bikin lagi karena aku suka banget. Ini salah satu body cream yang selalu aku pakai kalau malam hari karena dia selain wangi enak banget, dia bener-bener ngasih kelembaban parah maksimal di kulit aku. Namanya adalah Neroli and Papua Sandalwood Body Cream. Dia punya dua varian, aku lupa ya variannya ada apa aja, sebentar aku cek dulu. Dia ada Clary Sage and Agarwood sama Neroli and Papua Sandalwood. Tuh lihat, ini dia aja nih, yang ini nih ukurannya yang kecil gara-gara aku dapet kayak hampers gitu.
Ya udah, semoga dia ngeluarin lagi ya. Buat kalian yang kulitnya kering dan suka pakai body cream, kalian harus coba sih, ini sumpil. Teksturnya bener-bener creamy, tapi dia nyerap banget, nget dan ngasih kelembaban di kulit aku banget ya. Wanginya kayak wangi kekayaan gitu. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum ke parfum, ada satu produk nyempil yang menurut aku worth the money, worth every penny. Yang harus kalian beli adalah Leka Water Flosser. Oke. Yang ini, terima kasih editor aku. Dia paling inget pasti. Jadi ini emang kalau dari bentukannya, si Leka ini dia punya dua, ada yang lebih gedenya, yang isi tangkinya itu lebih besar, sama yang ini. Yang ini tuh karena portable jadi lebih kecil dan ya udah pas jadinya tinggal sekecil ini gitu loh pas mau dibawa gitu. Menurutku sih memang secara ukuran masih agak kegedean ya, menurutku ya. Tapi karena tangkinya segini, pas aku pakai cukup banget lagi buat satu mulutku gitu, bener-bener buat ngebersihinnya. Buat kalian yang suka nyempil makanannya di gigi kalian, dan aku tuh paling nggak suka banget sebenarnya kalau ada yang nyempil tuh, bener-bener ngeganggu banget. Dan kalau misalnya dibiarin tuh suka bikin gusi aku tuh jadi bengkak. Jadi ini bener-bener ngebantu aku banget, parah. Halo Leka, terima kasih sudah bikin ini. Terus cara pakainya juga gampang banget, tinggal dipencet yang ini nih, yang atas buat nyalain. Masih ada airnya. Oke, ini buat nyalainnya. Terus yang ini tuh buat ngeganti modenya. Modenya ada 3, ada yang normal, ada yang kencang, sama dia kayak trut kayak gitulah. Jadi kayak gitu, so far so good. Dia bentuknya baterai juga, di charge-nya pakai USB-C, jadi gampang tuh. Terus diisinya juga lewat sini, juga oke. Aku udah pakai ini sekitar beberapa bulan, so far sangat membantu aku banget, nget. Oke, sekarang kita menuju ke Best Perfume of 2024. Oke, di tahun 2004 aku agak malu ya sama diri sendiri yang ternyata nggak banyak nge-explore parfum, sumpil. Aku juga nggak tahu, kayaknya aku juga agak up and down gitu sama parfum. Ada waktu dimana beberapa tahun yang lalu tuh aku cinta banget sama parfum, I cannot live without any perfume, kayak beli parfum mulu. Tapi sekarang aku bener-bener kayak cuma beli satu parfum kayaknya di tahun 2024, itu pun karena hadiah ulang tahun. Terus habis itu setelah itu aku beli satu parfum lagi. Udah. Karena yang satu ini, rekomendasi yang pertama itu dari hadiah ulang tahun Ai. Hai Ai. Jadi dia ngehadiahin aku si Narciso Rodriguez All of Me. Ini kayak signature scent-nya Ai, dan waktu itu pas aku bikin kolaborasi sama dia ngebahas tentang parfum, dia itu salah satu parfum yang dia suka adalah si ini. Dan aku bilang aku suka banget lagi sama wanginya, kayak bener-bener rose, tapi rose-nya tuh feminin, tapi bukan feminim yang bunga banget, enggak. Karena dia tuh wangi floral bunga rose-nya, tapi sedikit kayak lebih ke deep rose gitu rasanya, wanginya gitu ya, kebayang gak sih? Nah bener kan, ini aku lagi baca di Fragrantica, kalau dia tuh Floral Woody Musk Fragrance for Women, karena bayangin woody and musk itu aku sebenarnya suka banget. Plus aku sebenarnya suka rose tapi nggak suka yang terlalu rosy banget. That's why ketika digabung ini aku cinta banget sama si All of Me ini. Nih aku bacain si main accords-nya: rose, floral, musky, powdery, woody, fresh, spicy, aromatic, citrus, and warm spicy. Benar, dia tetap ada kayak sedikit hint of warm spicy, dikit banget yang ngebikin itu jadi lebih gitu ya, gitu. Everything is very good, kayak bener-bener well made banget gitu loh wanginya. Jadi kayak cocok banget digabung semuanya. Tuh, jadi pas pertama kali nyemprot tuh bukan wangi rose gitu yang nyentrong banget. Oke, dan parfum terakhir, ini salah satu parfum yang sebenarnya aku tidak expect akan beli, apalagi aku bakal suka. Awalnya gara-gara di hari itu aku dikasih hadiah ulang tahun sama Ai, si All of Me ini. Terus aku kan udah bilang aku tuh ada beberapa rekomendasi dia yang pengen aku beli. Terus dia bilang, mari kita beli sekarang. Oh iya, oke. Awalnya aku pengen beli The Marley yang viral banget, yang warna pink itu tuh. Aku lupa deh itu tipenya yang mana. Yang pokoknya itu yang rose banget. Cuman ini kan udah rose ya, jadi aku nggak mau kayak wangi yang sama gitu loh. Jadilah aku beli apa coba? Wow. Yang ini, nggak ada angin, nggak ada hujan, yang aku beli mana sih? Savanat Perfumes The Marley. Salah satu wangi terunik yang pernah aku cium. Ya mungkin pasti banyak banget yang wangi-wangi yang lain. Cuman pas aku cium ini kayak, aku bisa melihat diriku di parfum ini. So ya, aku pakai dulu, aku diemin dulu, aku lalai ya, pergi dulu kemana-mana. Aku masih di situ tuh keliling-keliling nyobain yang lain. Dan akhirnya aku nggak bisa ke lain hati, aku beli dia. Ini aku kasih tahu sedikit ya, dia itu sebenarnya dia floral fragrance. Bener-bener dia sebenarnya wangi yang floral gitu. Dan yang sebenarnya bukan tipe aku. Karena dia tuh wanginya kayak seger, tapi kayak ada manisnya. Tapi kayak
mewah, kayak mahal, tapi nggak pasaran banget wanginya. Nah, gitu tuh. Gimana coba? Dia itu ternyata ini di launching 2013. Sumpah mana gue tahu. Terus dia top notes-nya apa coba? Pear and orange. Tapi nggak kecium yang segitunya banget, nyentrong si citrusy orange atau manisnya pear, ada sih manisnya pear gitu. Tuh middle notes-nya adalah orange blossom, ilang-ilang, and iris. Base notes-nya vanilla, amber, and sandalwood gitu. Ternyata semuanya itu bersatu padu dengan sangat baik yang menciptakan wangi yang unik ini. Nah, aku random kan waktu itu pas aku beli, aku pakai dia sendiri, cakep banget. Aku merasa kayak feel so powered, independent woman, nanti kayak gitu kan. Nah, aku random lah, aku gabung si All of Me sama si The Marley ini. Pas aku cium, yang tadi wanginya ini nih, kayak udah wangi sweet, white floral gitu kan, dicampur sama ini yang lebih ke rosy-nya. Entah kenapa cocok, dicampur, bikin kayak wangi yang lebih unik lagi, kayak lebih wangi scent-nya Fatiebi aja udah gitu. Karena dicampur dua ini. Bukan ini doang, tapi digabung. Aku lagi suka banget menggabungkan dua parfum ini sih, itu aja yang aku lagi mau bilang. Kayaknya kalau aku ngerekomendasiin, kalau aku menjelaskan parfum tuh agak masih kurang detail ya. Nanti aku akan belajar lagi, dan aku sudah lumayan berjanji dengan diriku di tahun 2025 aku akan banyak nge-explore lokal perfume. Itu udah di otak aku, sudah tercanangkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita mencari-cari parfum lokal lagi. Ada apa rekomendasi? Please komen di bawah, aku ingin tahu. Dan ya udah, sekian segitu aja best hair care, body care, and perfume of 2024. Semoga video ini bermanfaat, yang paling penting. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian ada yang rekomendasi yang aku belum pernah coba, please komen di bawah. Atau kalian pengen ngeracunin aku apa, please coba komen di bawah. Karena aku mau nge-explore lagi di tahun 2025. Dan ya, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Besok kita akan bikin best complexion of 2024. Siapa yang excited? Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.